Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ali. Selamat siang Bu Ali. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bu Ali, hari ini di sini kita akan membahas mengenai kegiatan coaching yang nanti akan Bu Ali lakukan. Dan di sini saya sebagai observer. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kita bahas ya. Yang pertama adalah mengenai rubrik coaching yang nanti diantaranya saya akan melihat apakah percakapan coaching yang Bu Alif lakukan dengan metode percakapan alur tirta ya Bu ya, alur percakapan tirta. Nah itu apakah terpenuhi atau tidak? Dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab itu apakah semuanya bisa terpenuhi. Kemudian saya juga akan melihat apakah ada kompetensi yang ingin Bu Alif kembangkan dan itu tercapai atau tidak dalam coaching. Demikian. Kemudian Bu Alif ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Dalam coaching nanti apa saja kompetensi yang ingin Bu Alif kembangkan? Ada 3 kompetensi ya. Yang pertama adalah pelajaran penuh, yang kedua adalah mendengar aktif, yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan berbobot. Baik, ada 3 ya Bu ya. Nah, dari ketiganya itu Bu Alif, apakah ada yang spesifik? Salah satunya yang ingin Bu Alif kembangkan? Untuk yang ingin saya kembangkan adalah menanyakan pertanyaan berbobot. Menanyakan pertanyaan berbobot Iya, ya Bu ya. Bu Alif memilih itu tuh pasti ada tujuannya kan ya Bu ya. Iya. Nah, indikator keberhasilannya bahwa tujuannya Ibu Alif tercapai itu apa Bu nanti dalam coaching? Agar bisa mengarahkan coaching ya, bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusinya sendiri. Menemukan solusinya sendiri. Jadi bukan kita yang memberitahu gitu ya Bu ya. Kita membantu mengarahkan. Iya, mengarahkan saja. Baik. Silahkan setelah ini Bu Alif melaksanakan proses coachingnya dan saya sebagai observernya. Iya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Alif. Selamat siang Bu Endi. Ada yang perlu dibantu? Iya Bu Alif. Bu Alif sedang sibuk atau tidak? Oh tidak, mari silakan duduk. Baik, terima kasih Bu Alif. Gimana? Ada apa ini? Iya, saya mau cerita nih Bu Alif ya. Saya kan tadi ini habis ngajar ya dari kelas. Nah, gitu deh di kelas anak-anak tuh kurang bersemangat gitu. Oh gitu. Rencananya Bu Endi ingin gimana? Saya sih berharap bagaimana ya kelas saya tuh biar bisa menjadi kelas yang bersemangat, anak-anaknya belajar, terus pembelajaran pun bisa berjalan dengan lancar gitu. Kira-kira apa tujuan akhir yang ingin Bu Endi capai dari hal tersebut? Tujuan saya sih bagaimana anak-anak itu memiliki motivasi dalam belajar yang lebih baik lagi ya, dan berharap di akhir itu memang saya bisa melakukan sebuah inovasi dalam pembelajaran untuk anak-anak. Kira-kira kondisi kelas Bu Endi itu sekarang bagaimana? Yang sekarang terjadi di kelas saya itu ya balik anak-anak itu rasanya kayak lelah, letih, dan ketika pola belajar dimulai mereka tuh kurang aktif gitu. Jadi saya juga bingung kenapa kok kelas saya menjadi vakum gitu ya. Oh gitu. Kalau begitu menurut Bu Endi kelas yang ideal itu bagaimana? Kelas yang gimana gitu? Kalau menurut saya ya kelas yang ideal tuh dimana ada sinergi umpan balik. Jadi ketika saya memberikan sebuah materi, anak-anak itu pun juga bisa merespon dengan baik. Jadi saya berharap tuh kelas saya aktif gitu ya. Jadi anak-anak juga menikmati dalam pembelajaran. Terus saya pun juga akan jadi nyaman mengajar ya kalau anak-anak juga semangat gitu. Iya.
Kalau begitu kira-kira kondisi anak-anak di kelas Bu Hendy sekarang itu dari skala 1 sampai 10 itu ada di berapa? 1 sampai 10 kira-kira anak-anak itu berada pada rentang 6 ya. Karena kurang bersemangat itu tadi sih boleh. Oh, iya. Kira-kira rencananya itu apa dalam mencapai rentan yang lebih bagus gitu? Saya sih punya rencana, mungkin saya ingin mencoba ya belajar melalui YouTube, webinar-webinar gitu ya, tentang bagaimana sih buat pembelajaran yang inovatif ini, sehingga kelas saya itu bisa aktif dan pembelajaran bisa kembali menarik untuk anak-anak, motivasinya bisa bangkit gitu ya anak-anak. Jadi dipadukan ya dari YouTube. Iya, dari video-video itu sih saya berharapnya seperti itu. Boleh. Kira-kira berapa jangka waktunya yang bisa mencapai hal tersebut? Saya sih berharapnya secepatnya saya belajar dan secepatnya itu juga bisa saya terapkan. Ya minimal di ajaran baru besok di semester depan itu saya sudah bisa mengelola kelas dengan maksimal, di mana pembelajaran saya sudah bisa aktif dan anak-anak juga aktif dalam pembelajaran itu. Jadi seperti inovasi dalam pembelajaran seperti itu. Terus kira-kira apa komitmen Bu Hendy dari rencana aksi tersebut? Saya sih komitmennya ingin terus belajar dulu ya. Secara pribadi saya ingin terus belajar dulu, konsisten dalam belajar sehingga ilmu yang saya dapatkan itu benar-benar bisa saya terapkan ke siswa. Dan saya ingin berkomitmen dengan siswa untuk konsisten dalam sebuah pembelajaran ini. Selain itu, saya ingin meminta dukungan dari Bapak Ibu Wali Murid untuk mendukung proses pembelajaran ini semua. Berarti Bu Hendy melibatkan orang tua murid gitu ya? Iya, karena kan di sekolah belajarnya cuma sebentar Bu Wali. Iya. Terus kira-kira ada lagi nggak yang Bu Hendy libatkan di samping orang tua? Mungkin selain itu saya juga minta mungkin dari teman-teman sejawat di sekolah ya, untuk mereka mengikuti program, mendukung program saya, sehingga nggak hanya di kelas saya aja ya yang aktif. Jadi saya harap tuh di sekolah juga anak-anak bisa belajar dengan nyaman untuk semuanya gitu. Baik, saya sangat mendukung apa yang akan Bu Hendy rencanakan. Semoga rencananya berjalan lancar ya Bu Hendy. Iya. Dan saya tunggu lagi informasi berikutnya bahwa anak-anak di kelas Bu Hendy bisa menjadi anak-anak yang lebih dari ini dan mencapai skala yang Bu Hendy inginkan. Amin, saya berharap gitu. Ya, Terima kasih ya Bu Ali. sama-sama Bu Hendy. Ya Bu Alif tadi sudah berhasil melaksanakan proses coaching ya. Alhamdulillah. Ya Bu Ali. Baik, ada yang ingin saya tanyakan. Tadi kan di awal Bu Alif mengatakan bahwa Bu Alif ingin mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot. Betul ya? Ya. Nah, dari proses coaching itu tadi untuk mewujudkan indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Alif inginkan, apa saja tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Alif lakukan? Ya. Tadi sebelumnya saya sudah menyiapkan pertanyaan yang berbobot, terus sehingga coaching bisa menemukan solusi pada permasalahannya. Ya. Gitu. Beberapa pertanyaan berbobot ya. Iya. Ya tadi saya juga sudah mendengar bahwa Bu Alif menanyakan mulai dari identifikasi ya, bagaimana kondisi kelas, kemudian target atau kondisi ideal yang diinginkan oleh rekan kerja, dan sampai menanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan, kemudian siapa saja yang dilibatkan dan juga komitmen bahkan. Ya, menurut saya itu sudah sangat bagus ya Bu Alif. Nah, dari catatan hasil observasi saya tadi, selain bahwa Bu Alif sudah berhasil menanyakan beberapa pertanyaan yang berbobot, semoga kedepannya semakin baik lagi ya Bu Alif. Saya juga melihat bahwa alur percakapan delta itu sudah tercapai, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab itu sudah tercapai. Nah, kemudian yang terakhir ini Bu Alif, apakah ada kompetensi lain yang ingin Bu Alif kembangkan selain berlatih menanyakan pertanyaan yang berbobot? Saya ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh Bu Ali. Kehadiran penuh? Iya. Kenapa Bu Ali? Karena saya masih grogi apabila ada rekan guru atau murid itu yang meminta solusi kepada saya seperti itu.
Baik, dengan kondisi seperti itu masih grogi ya Bu ya, Iya, kalau ada yang tiba-tiba datang iya, gitu. iya. Apa yang rencana yang Bu Alif punya, miliki, supaya kondisi itu istilahnya terminimalisir, demikian, atau bahkan bisa hilang, Iya. sudah tidak grogi lagi. Apa saja Bu? Mungkin hanya satu Bu Ali. Iya. Saya ingin belajar mindfulness dengan memanajemen diri saya seperti itu. Teknik mindfulness ya Bu ya. Iya, Ada teknik beberapa. stop itu. Oh iya. Iya. Baik, semangat ya Bu Alif, semoga Iya. kedepannya kompetensi-kompetensi yang ingin Bu Iya, Alif iya. kembangkan bisa tercapai dan lebih baik lagi. Iya, terima kasih. Terima kasih atas hari ini Bu Alif. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ali. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Ali bagaimana? Alhamdulillah saya juga. Saya dengar Bu Edi mau mengadakan coaching ya hari ini. Iya benar, Bu Ali. Hari Iya. ini mau ada coaching. Saya sebagai observer, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Edi. Boleh? Boleh, silakan Bu Ali. Bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan Bu Edi lakukan hari ini? Dalam percakapan coaching hari ini saya akan menggunakan rubrik penilaian dengan alur theta, yaitu di mana ada alur tujuan, identifikasi, reaksi aksi, dan tanggung jawab. Kira-kira kompetensi coaching yang akan Bu Edi lakukan apa saja? Dalam kompetensi coaching ini saya nanti akan ada kompetensi kehadiran penuh, presence, lalu kompetensi mendengar aktif, serta pertanyaan berbobot. Jadi nanti 3 poin itu akan saya gunakan dalam coaching hari ini. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi spesifik yang mana yang ingin Bu Edi kembangkan? Yang ingin saya kembangkan dalam ini adalah kompetensi kehadiran penuh atau vision, karena dengan kehadiran penuh itu akan melatih saya untuk lebih sabar dan fokus kepada coaching, dan sehingga proses coaching ini bisa berjalan dengan lebih baik. Dan kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan perkembangan yang diinginkan Bu Edi itu Indikator dalam perkembangan ini, kalau menurut saya yang saya harapkan nanti itu di akhir coaching ini, saya berharap coaching bisa menemukan sebuah solusi dari masalah yang dihadapi sendiri. Jadi dengan kehadiran penuh saya tadi itu bisa membantu coaching untuk menemukan sebuah solusi. Ya, semoga coaching Bu Edi hari ini berjalan lancar ya Bu Edi. Iya, amin. Selamat melakukan coaching. Terima kasih Bu Alif atas bimbingannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Bu Edi sibuk toh? Udah, ada situ. Ada Saya apa Bu Edi? ini boleh minta waktunya sebentar? Boleh, silakan. Iya, saya sedang godah bulanan. Ada apa Bu Edi? Ya, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Iya. Entah ini berkeluh kesah atau ya intinya ada sebuah masalah yang menurut saya terjadi di sekolah kita, dan semoga saya bisa mendapatkan solusinya gitu loh Bu. Iya, iya. Jadi nanti diharapkan kalau kita bercakap hari ini, di akhir percakapan kita bisa menemukan solusi bagi gitu. Iya, dengan kita bercakap-cakap nih dengan Bu Edi, nanti kita bersama-sama bisa menemukan solusinya. Silakan pilih bagaimana yang terjadi apa ini. Begini Bu, saya mengamati, Bu Edi kan tahu kalau di sekolah kita ini ada beberapa guru P3K baru ya. Iya. Nah, saya tuh resah melihat karena bukan dengan keberadaan mereka, tetapi seperti ada sekat-sekat. Jadi mereka itu masih belum bisa menjalin hubungan baik dengan mungkin senior-senior ya. Jadi kemana-mana bersama-sama. Jadi terus tidak mau membaur gitu kalau menurut saya. Masih menutup diri, jadi kayak apa ya? Ada perbedaan gitu ya. Seperti kayak membatasi diri seperti itu. Mungkin saya juga kurang tahu, cuman saya melihatnya tidak nyaman saja. Jadi ada sekat-sekat gitu. Terus yang Ibu Eli harapkan itu yang bagaimana, idealnya bagaimana? Ya kalau menurut saya idealnya semua bisa berhubungan baik ya, bekerja sama dengan baik. Kalau kesehariannya sudah berkelompok-kelompok seperti itu, nanti di saat bekerja sama antara junior dan senior itu juga akan terjadi sekat-sekat dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik.
menurut saya ya idealnya itulah semuanya bersama-sama demikian. Iya. Menurut Bu Eli, apa rencananya yang akan Bu Eli lakukan untuk mengatasi semua itu? Saya sih kepikirannya mungkin senior yang harus ngalahin dulu ya, maksudnya mendekati mereka, kemudian supaya mereka tidak merasa sungkan atau bagaimana dengan teman-teman yang lain dan mereka mau berbaur, jadi tidak menyendiri demikian. Itu kira-kira butuh waktu berapa ya Bu Eli untuk melakukan sebuah aksi itu kan ya? Tidak bisa sebentar juga sih ya, mungkin sekitar 1-2 bulan. Jadi nanti di rentang 1-2 bulan itu senior akan berusaha mengalah gitu atau mencoba mendekatkan diri seperti itu ya? Ya kita, terutama saya pribadi ya, saya akan mencoba lebih intens berkomunikasi dengan mereka. Mungkin nanti ketika ada waktu dan tempat situasi yang mendukung, saya bisa memberikan masukan atau saran bahwa ayo lebih dekat dengan yang lain, atau mungkin juga perlu ada suatu acara mungkin Bu Eli ya, acara yang bisa menegakkan semuanya demikian. Jadi nanti untuk mengetahui keberhasilan dari yang Bu Eli lakukan dengan jeda waktu 1-2 bulan itu, Bu Eli kira-kira mau mengukur keberhasilan itu dengan bagaimana? Ya mungkin setelah rencana-rencana yang sudah saya utarakan tadi, maka teman-teman P3K yang baru ini akhirnya tidak menyendiri lagi, tidak berkelompok lagi gitu. Ya tidak apa-apa sebenarnya berkelompok, tetapi tidak terlalu terlihat sama gitu ya. Kalau setiap harinya selalu dia bersama-sama. Kira-kira siapa yang akan Bu Eli ajak untuk melakukan rencana ini? Kan nggak mungkin ya Bu Eli sendirian. Ya mungkin teman-teman yang lain, rekan-rekan kerja yang lain, dan juga mungkin wakil kepala sekolah atau bahkan mungkin dengan kepala sekolah kita mengadakan acara gathering atau apa gitu loh, kan seru ya. Gathering itu kan biasanya bisa mengakrabkan gitu antara satu sama lain. Iya, baik. Dari pertemuan kita hari ini kita bisa menyimpulkan bersama ya Bu Eli ya, bahwa nanti Bu Eli akan berusaha berkomunikasi dengan para guru baru itu ya, lalu membuat beberapa acara agar mereka bisa berbaur bersama. Seperti itu ya Bu Eli ya. Insya Allah seperti itu. Iya. Semoga rencana Bu Eli bisa berjalan dengan lancar, dan nanti apabila ada masalah atau mungkin yang kurang tepat, Bu Eli bisa berbagi cerita lagi, kita berbicara bersama. Ya, terima kasih Bu Wendy atas waktunya. Dengan demikian saya jadi lebih mantep gitu mau melakukan akhlak depannya untuk rekan-rekan juga semua. Iya. Terima kasih ya Bu Wendy. Sama-sama Bu Eli. Bagaimana Bu Wendy hari ini acara coachingnya lancar? Alhamdulillah. Sesuai dengan keinginan Bu Wendy ya. Alhamdulillah tadi sudah berjalan sesuai dengan alur cerita dan berjalan dengan lancar. Coaching pun juga sudah terbuka dalam masalahnya tersebut dan bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi tadi saya juga sudah mengamati bahwa Bu Wendy sudah berhasil dalam melakukan coaching, terus juga sudah saya lihat juga alur ceritanya juga sudah bagus. Dan saya juga melihat bahwa coaching juga bisa menemukan solusi atas masalahnya seperti itu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Wendy kembangkan di kemudian hari? Yang ingin saya kembangkan di kemudian hari yaitu adalah kompetensi pertanyaan berbobot. Karena bagi saya mungkin dengan adanya beberapa pertanyaan yang lebih berbobot itu bisa membantu coaching lebih menggali potensi dalam dirinya serta menemukan solusi-solusi yang lebih tepat dalam diri coaching. Iya. Semoga dalam coaching ke depan Bu Wendy bisa tambah lancar lagi dan bisa menerapkan alur cerita dengan baik sesuai seperti hari ini. Iya. Sukses Bu Wendy. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Wendy.
Selamat siang Bu Eli. Selamat siang Bu Eli. Iya, senang berjumpa dengan Bu Eli dan hari ini Bu Eli akan melakukan coaching ya. Iya. Nah, dalam coaching hari ini Bu Eli akan berperan sebagai coach. Nah, dalam coach ini nanti ini pertama kita diskusikan dulu ya rubrik yang akan kita gunakan, yang akan Bu Eli gunakan dalam kegiatan coaching. Ya. Nah, rubrik penilaiannya yaitu adalah alur cerita, yaitu di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Nah, nanti di 4 poin tersebut Bu Eli bisa memasukkan semuanya. Kemudian saya ingin bertanya terlebih dahulu, kompetensi coaching apa sih yang akan Bu Eli kembangkan dalam ini? Ada 3, yaitu mendengar aktif, kemudian mengutarakan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh atau presence. Oh iya, dari ketiga poin tersebut, menurut Bu Eli yang paling spesifik nanti yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching itu apa? Yang mana? Saya ingin lebih fokus ke mendengar aktif. Kenapa Bu Eli memilih mendengar aktif? Karena saya merasa menjadi pendengar yang baik itu memiliki tingkat kesulitan tersendiri ya. Apalagi saya guru, jadi lebih sering ngomong gitu, lebih aktif berbicara, dan kadang saya masih kurang sabaran demikian dalam menunggu orang lain itu selesai bicara. Jadi dengan belajar dan terus belajar untuk mendengar aktif, saya ingin menjadi pendengar yang baik. Oh baik, dari indikator yang sudah Bu Eli sampaikan barusan itu adalah mendengar aktif ya. Itu nanti indikator tercapai dari tujuan yang diinginkan Bu Eli itu apa sih? Saya ingin dengan saya menjadi pendengar yang aktif, menjadi pendengar yang baik, maka coaching itu bisa merasakan bahwa saya itu perhatian dengannya. Jadi saya fokus pada apa yang dia katakan, dan saya memiliki tingkat perhatian yang lebih, sehingga dengan demikian dia bisa merasa nyaman dan mungkin nanti bisa mendorong dia untuk menemukan solusinya sendiri. Oh iya, baik. Semoga coaching hari ini berjalan dengan lancar ya. Tetap sesuai dengan alur cerita ya. Terima kasih Bu Eli. Saya akan mengamati kegiatan coaching hari ini. Semoga berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur dan tujuan tercapai. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Ali. Ya, monggo silakan duduk aja. Terima kasih. Bu Eli ada waktu? Ada. Saya ingin cerita sedikit. Monggo silakan, saya akan coba mendengar ya. Iya. Cerita tentang itu teman-teman di lembaga saya. Ya. Gitu. Ada apa dengan teman-temannya Bu Ali? Ada sih, tidak semuanya ya. Teman saya itu ada yang ke sekolahnya itu tidak mentaati peraturan lah istilahnya. Datangnya itu terlambat, namun pulangnya itu cepat. Datangnya terlambat tapi pulangnya cepat. Iya. Hari ini kita akan membahas itu. Iya. Nah, dari nanti setelah kita ngobrol ini Bu Ali, apa tujuan akhir dari dari obrolan kita yang Bu Ali inginkan? Saya ingin teman saya itu bisa mematuhi peraturan sekolah, yaitu datang tepat waktu dan pulangnya pun juga sesuai aturan sekolah, juga tepat waktu yang telah ditentukan oleh lembaga. Gitu. Baik. Apa yang Bu Ali rasakan dengan kondisi teman-teman yang seperti itu? Ya kurang gimana gitu, masa teman yang lain bisa datang tepat waktu kok beliaunya tidak bisa, seperti itu. Ya. Baik, saya coba rangkum kembali ya. Bahwa Bu Ali merasa tidak nyaman. Iya. Mungkin kecewa atau apa ya? Lebih kecewa mungkin. Kecewa ya. Iya. Kecewa bahwa teman-teman tidak semua tapi beberapa Iya. ada yang datangnya terlambat namun pulangnya cepat. Iya. Jadi tidak sesuai dengan aturan Sekolah. di lembaga yang Iya. baik Bu Ali. Kemudian Bu Ali punya rencana supaya teman-teman itu lebih mematuhi aturan atau tidak? Rencana saya sih yang pertama mungkin mengajak duduk bersama beliau, kan tidak semuanya, jadi hanya satu orang begitu saja, mengajak bicara empat mata apa penyebabnya demikian Bu Eli. Mencari tahu apa penyebabnya. Iya. Demikian ya.
mungkin karena kan bulan ini bulan puasa ya Bu Eli. Ya. Jadi di tempat saya itu sudah ditentukan jadwalnya dan beliau pun akan bisa mematuhi karena jam kedatangannya untuk puasa ini sesuai kedatangan beliau pada saat hari-hari biasa begitu. Jadi kemungkinan saya akan melaksanakannya pada bulan depan istilahnya. Bulan depan setelah hari raya. Iya, setelah hari raya. Baik. Apa Bu Ali punya rencana lagi selain mengajak mereka duduk bersama ya Iya, tadi? iya. Ada rencana lain? Lebih mengarah kepada apa ya istilahnya menegur, tapi bukan menegur secara kasar atau apa. Kan di kantor itu sudah ada peraturan, mungkin tata tertibnya itu akan saya share lagi kepada beliau. Jadi untuk lebih memantapkan beliau bahwa ini sudah ada peraturannya, demikian. Begitu ya. Baik. Nah, Bu Ali, selain Bu Ali sendiri yang mengingatkan kepada teman-teman, siapa lagi yang akan Bu Ali ajak dan libatkan? Dalam hal ini saya akan melibatkan guru piket karena di sekolah itu ada guru piket nanti yang mengecek setiap kedatangan rekan-rekan guru, dan nanti kalau istilah kata itu apa ya, beliau yang terlambat ini mentah istilahnya setelah diingatkan, nanti mungkin saya akan maju ke kepala sekolah untuk lebih intens lagi dalam hal mengingatkan kepada teman yang terlambat tersebut. Berarti guru piket dan kepala sekolah gitu ya. Baik, saya akan coba rangkum Bu Ali dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Bu Ali memiliki ketidaknyamanan akan teman-teman yang datangnya terlambat namun pulangnya cepat, lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Kemudian Bu Ali berencana untuk mengajak mereka duduk bersama, berbicara baik, mengingatkan, demikian ya Ibu. Namun jika tidak berhasil, Bu Ali akan mencoba mengajak rekan guru piket untuk ikut mengingatkan, dan juga tadi kalau tidak salah Bu Ali juga akan membagikan kembali tata tertib yang ada di sekolah. Namun jika itu tidak berhasil, maka Bu Ali akan menghadap kepala sekolah. Mungkin beliau bisa membimbing. Baik Bu Ali, saya pikir Bu Ali juga sudah menemukan sebenarnya harus bagaimana ke depannya. Namun ada itu kurang yakin nanti apa yang saya lakukan itu bisa tercapai atau enggak. Kalau sudah bercerita itu rasanya sudah plong gitu. Alhamdulillah, dijalani dulu. Nanti jika ada kesulitan-kesulitan, hambatan, Bu Ali bisa menemui saya lagi. Kita coba ngobrol lagi ya. Terima kasih Bu Eli. Sama-sama Bu Ali. Semangat ya Bu Ali. Iya. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bu Eli. Tadi saya sudah mengamati hasil coaching Bu Eli dengan Bu Alif ya. Dan saya lihat berjalan dengan lancar. Bahkan saya lihat juga semua sudah hampir terpenuhi alur cerita, dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bu Eli ya. Tadi di awal kan Bu Eli memiliki kompetensi yaitu adalah tentang mendengar aktif. Nah, dari sini apa yang Bu Eli lakukan selama coaching tadi? Ya, saya coba mendengarkan dengan baik apa permasalahan dari coaching, dan juga menanyakan apa perasaannya, bagaimana perasaannya, kemudian apakah dia memiliki rencana untuk masalah-masalah yang dihadapi, tindak lanjutnya ke depan bagaimana, dan sebagainya. Jadi saya banyak dia mendengarkan. Iya, berarti dari segala yang itu tadi kan sudah masuk dalam data dengan alur tirta ya, sudah terpenuhi semua. Sesuai pengamatan saya pun juga gitu, dan hasil observasi saya pun tadi itu juga bebas dari asumsi, fokus pada apa yang dikembangkan dan berdasarkan hasil dari pra percakapan tadi ya. Dari sini yang saya tanyakan nih, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Eli kembangkan berdasarkan coaching hari ini? Saya ingin kedepannya mengembangkan ini Bu, kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot. Kenapa Bu Eli memilih sebuah pertanyaan berbobot? Iya, karena mungkin kalau dengan siswa itu di ruang kelas, kita tidak terlalu memikirkan ya
pertanyaan tertutup atau terbuka. Oh, iya, benar-benar. Namun dalam coaching kan kita harus betul-betul memilah mana pertanyaan yang tertutup, terbuka, berbobot itu yang seperti apa supaya coaching lebih terbuka, betul. Jadi saya merasa itu juga perlu harus dikembangkan. Iya. Ya saya berharap Bu Eli berhasil untuk mengembangkannya. Jadi di coaching berikutnya bisa lebih baik lagi dan berjalan lebih lancar lagi. Amin. Terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih atas Bu hari Eli. ini. Sama-sama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.